Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan kembali belajar tematik di muatan IPA, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dari bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Selain itu, kita juga akan belajar tentang periskop. Kira-kira periskop itu apa ya? Untuk lebih jelasnya, kita simak ya penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang sifat bayangan pada cermin datar. Kira-kira cermin datar itu apa ya? Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang yang datar. Pada cermin datar, cahaya yang dipantulkan bersifat beraturan. Contoh benda yang menggunakan cermin datar adalah cermin yang biasanya kita gunakan untuk bercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian punya ya cermin di rumah kalian masing-masing yang digunakan untuk bercermin. Kira-kira sifat-sifat bayangan pada cermin datar itu apa saja ya? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah besar bayangan sama dengan besar benda. Contohnya, apabila bendanya berukuran besar, maka bayangan pada cermin juga akan berukuran besar. Apabila bendanya berukuran kecil, maka bayangan pada cermin juga akan berukuran kecil. Jadi besar bayangannya sama ya dengan besar benda. Yang kedua adalah jarak bayangan sama dengan jarak benda. Apabila nih contohnya misalkan kalian berdiri di depan cermin dengan jarak 2 meter, maka bayangan pada cermin juga akan berjarak 2 meter. Lalu apabila misalkan kalian berdiri di depan cermin dengan jarak 1 meter, maka bayangan pada cermin juga akan berjarak 1 meter. Seperti yang ada di gambar di paling bawah ini ya. Lalu sifat pada bayangan cermin datar yang ketiga adalah letak bayangan berkebalikan dengan letak benda. Contohnya nih, misalkan kalian berdiri di depan cermin, kemudian kalian mengangkat tangan kanan kalian. Maka bayangan pada cermin akan berkebalikan dengan benda, yaitu jadi kalau misalkan kalian mengangkat tangan kanan, maka bayangan pada cermin akan tangan kiri yang mengangkat seperti itu. Kemudian contoh yang lain, misalkan kalian mengangkat kaki kanan kalian, maka bayangan pada cermin adalah kaki kiri kalian. Seperti itu ya, jadi berkebalikannya. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah bayangan yang terbentuk adalah maya atau semu. Yang selanjutnya adalah sifat bayangan pada cermin cekung. Kira-kira cermin cekung itu apa ya? Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang yang cekung atau bidang yang masuk ke dalam. Cermin cekung biasanya digunakan pada lampu senter dan juga lampu mobil. Nah, sifat bayangan pada cermin cekung ini tergantung pada letak benda terhadap cermin cekung tersebut. Contohnya, apabila benda terletak di dekat cermin, maka sifatnya adalah tegak, diperbesar, dan maya. Namun, apabila bendanya terletak jauh dari cermin, maka sifatnya adalah nyata, lebih besar, dan juga terbalik. Sifat bayangan yang terakhir adalah sifat bayangan pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang yang cembung. Nah, cermin cembung ini biasanya digunakan pada yang pertama itu adalah spion, kaca spion pada kendaraan. Ya, bisa misalkan kaca spion pada mobil ataupun motor. Lalu yang kedua, cermin cembung ini juga biasanya digunakan atau diletakkan di persimpangan jalan, ya, di belokan-belokan jalan.
yang fungsinya tuh supaya kita bisa melihat kendaraan dari arah yang lain. Pasti kalian pernah ya melihat cermin yang suka ada di jalan yang seperti ada di gambar yang kedua ini. Nah, sifat bayangan pada cermin cembung ini yang pertama adalah maya, lebih kecil, dan juga tegak. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat dari bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang periskop. Kira-kira periskop itu apa ya? Periskop adalah teropong yang biasanya dipasang di dalam kapal selam. Nah, periskop ini menggunakan 2 buah cermin datar dan juga 2 buah lensa, yaitu lensa objektif dan juga lensa okuler. Nah, kira-kira fungsi periskop itu apa ya? Nah, dengan menggunakan periskop ini, orang yang di dalam kapal selam dapat melihat keadaan di permukaan laut. Seperti itu, seperti yang ada di gambar di samping ini. Jadi kapalnya ini, kapal selam itu akan masuk ke dalam laut. Kemudian periskopnya ini akan muncul di permukaan laut. Yang fungsinya untuk supaya orang yang ada di dalam kapal selam itu bisa melihat keadaan di permukaan laut. Seperti itu. Nah, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Semoga dapat dipahami dan juga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.